Nah saudaraku sekalian, saya percaya bahwa kita selalu merindukan bagaimana karya Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita selalu merindukan ya agar kebaikan Tuhan dan kuasa Tuhan itu bisa kita alami ya selalu di hidup kita. Nah saudaraku sekalian, hari ini saya rindu sekali mengajak saudara untuk belajar, ya saya rindu mengajak saudara untuk mengerti ya betapa dahsyatnya Tuhan kita dan bagaimana kita bisa mengalami ya kuasanya di dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, ya tema khotbah saya hari ini adalah kekuatan firman Tuhan dan iman. Saya tidak tahu seberapa banyak dari saudara yang mengerti dan menyadari bahwa firman Tuhan dan iman itu akan menghadirkan kuasa yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Ya, kita akan menghasilkan ya keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ya saya mengajak saudara untuk sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan bisa lakukan untuk kita. Amin. Ya, kekuatan firman Tuhan dan iman. Dua hal yang saya rindu hari ini akan menjadi berkat bagi saudara. Kita mulai dengan firman Tuhan. Saudara boleh catat dan bisa baca nanti di rumah. Ya ayatnya akan ditampilkan di screen. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat ke-20 sampai 22. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, garis bawahi, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu, yaitu sejak perkataan Tuhan Yesus, ya Yesus lepaskan, ya sembuhlah perempuan itu. Oke, jadi ini menarik gitu ketika Yesus berkata imanmu telah menyelamatkanmu, maka saat itu sakitnya sembuh. Pendarahan 12 tahun sembuh. Kembali kita buka di pasal yang sama, Injil Matius 9 ayat ke-27 sampai 29. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, Yesus setelah dia melayani dan melakukan mujizat yang lain, dua orang buta mengikutinya sambil berseru dan berkata, kasihanilah kami, hai anak Daud. Setelah Yesus masuk ke dalam rumah, ya mereka ngikut gitu saudaraku. Datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, karena Yesus lihat mereka mengikuti Yesus terus. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Ya, mereka minta Yesus menyembuhkan, Yesus tanya, percaya enggak? Dan mereka menjawab, ya Tuhan kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Satu lagi, Injil Matius pasal yang ke-15 ayat ke-22 dan 28. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Kita lompat ke ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Nah saudaraku sekalian perhatikan. Ayat yang kita baca di atas itu memberitahu kepada kita ya tentang peristiwa-peristiwa yang menyatakan kuasa Tuhan dan terjadinya mujizat. Kuasa Tuhan serta mujizat, saudaraku sekalian, saya percaya merupakan dua hal yang dirindukan, diinginkan oleh setiap orang Kristen. Amin saudaraku. Ya, saya percaya bahwa kita semua ya menginginkan kalau hal ini selalu atau ada selalu di dalam kehidupan kita. Coba bayangkan saudaraku, saudara coba bayangkan. Seandainya kuasa Tuhan, ya seandainya mujizat itu selalu hadir, ya selalu menyertai saudara. Coba saudara bayangkan betapa dahsyatnya hidup saudara. Contoh, misalnya saat saudara ngalamin pergumulan, saudara ngalamin masalah, Tuhan buka jalan.
Saat saudara punya sakit penyakit, Tuhan nyatakan kuasa bilur, saudara disembuhkan. Saat saudara mengalami kegagalan, Tuhan pulihkan. Bayangkan saudaraku, kalau ini terjadi dalam hidup saudara, yaitu kuasa Tuhan mujizat mengikuti, menyertai, selalu ada dalam hidup saudara, betapa indahnya hidup saudara. Amin. Saya percaya saudara menjadi orang Kristen sangat bahagia. Begitu ada masalah, nggak takut, Tuhan langsung buka jalan. Kalau ada sakit penyakit apapun, ya nggak takut. Kenapa? Karena Tuhan langsung sembuhkan. Atau usaha gagal, karir gagal, nggak apa-apa. Tuhan langsung pulihkan keadaan saudara. Bayangkan hidup seperti ini. Nah saudaraku sekalian, ini hal yang sangat menarik. Hari ini saya mau menunjukkan kepada saudara sebuah kebenaran. Itu bahwa firman Tuhan dan iman ya adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan lebih tepatnya, kedua hal ini seperti koin yang memiliki dua sisi yang berbeda. Ya, kalau Anda punya koin, ya Anda lihat dua sisinya itu berbeda. Ya, tetapi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Ya, jadi saudara ingat firman Tuhan dan iman. Jadi dua hal ini nggak pernah bisa dipisahkan. Ya, selalu bergerak bersama-sama, selalu bekerja bersama-sama, selalu ya menyatakan kuasa Tuhan ya secara bersamaan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, hari ini sebagai orang Kristen, kedua hal ini itu firman Tuhan dan iman tidak boleh tidak ada di dalam kehidupan kita. Sebab apabila ya kita tidak mempunyai firman Tuhan dan iman di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan mempunyai kekuatan sebagai orang Kristen. Kita akan sulit menjadi seorang pemenang. Kita akan sulit sekali bertumbuh. Dan kita akan sulit, udah pasti, mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi saudara perlu mengerti dengan jelas. Apabila tidak ada firman Tuhan, tidak ada iman dalam kehidupan saudara. Nah, walaupun kedua hal ini, yaitu firman Tuhan dan iman adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi keberadaan kedua hal ini, ya, atau datangnya, hadirnya, ya, firman Tuhan dan iman dalam hidup kita itu tidak bersamaan. Ya. Sarana hadirnya iman di dalam hidup kita itu adalah firman Tuhan. Dengan kata lain, tanpa firman Tuhan maka kita tidak akan bisa punya iman. Ya, ini saya mau saudara mengerti dengan jelas. Tanpa firman Tuhan saudara tidak akan punya firman Tuhan. Lihat di dalam firman Tuhan Roma pasal yang ke-10, ya, kitab Roma 10 ayat 17 firman Tuhan bilang apa? Jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Iman saudara hadir ada karena ada firman Tuhan. Jadi firman atau iman saudaraku nggak bisa datang kalau sudah dengar dongeng saudaraku. Ya, nggak ada iman yang muncul karena dia dengar cerita. Tapi kalau dengar kesaksian, ya itu bisa hadir. Tapi saudaraku sekalian, oleh sebab itu sangat penting hari ini kita itu memiliki firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena firman Tuhan menghasilkan iman, firman Tuhan memproduksi iman, firman Tuhan menciptakan iman. Jadi kalau kita bisa memiliki iman itu karena kita mempunyai firman Tuhan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu hari ini saudaraku sekalian, kalau saudara tidak baca firman Tuhan, kalau saudara tidak mengisi hidup saudara dengan iman, dengan firman, saudara tidak akan bisa punya iman. Saya ulangi. Kalau saudara tidak mengisi hidup saudara dengan firman Tuhan, saudara tidak akan bisa punya iman. Karena iman itu tercipta
oleh karena firman Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, penting sekali setiap hari saudara perlu baca firman Tuhan. Kalau saudara berkata, gue pengen, gue rindu nih, agar gue bisa punya iman. Lu berdoa, saudara berdoa, Tuhan. Selalu berdoa, Tuhan berikan gue iman. Tapi saudara gak pernah baca firman, saudara tidak pernah akan punya iman. Karena iman itu tidak datang begitu aja. Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa firman Tuhan itu memproduksi, menghasilkan iman. Jadi kalau saudara gak pernah baca firman Tuhan, ya bagaimana saudara bisa melahirkan iman di dalam diri saudara? Kalau saudara tidak baca firman Tuhan, bagaimana saudara bisa membuat iman itu muncul di dalam diri saudara, dalam hidup saudara? Oleh sebab itu ini menjadi satu hal yang saudara perlu mengerti dengan baik. Ya, mengapa sebagai orang Kristen kita mesti setiap hari membaca firman, setiap hari memasukkan, mengisi firman Tuhan dalam diri, dalam hidup kita. Oleh sebab itu jangan kita melalaikan firman Tuhan. Jangan kita sampai tidak baca firman Tuhan. Ya, jangan sampai kita nggak dengar firman Tuhan. Ini penting. Karena itu saudaraku sekalian, ya, kalau saudara sungguh-sungguh mau mengalami kuasa Tuhan dalam hidup saudara, maka dua hal ini, firman dan iman itu harus ada. Nah, ketika kita bicara mengenai kuasa Tuhan, saudaraku sekalian, saya percaya bahwa saudara pasti sudah tahu bahwa kuasa firman Tuhan itu begitu nyata di dalam kehidupan manusia. Mulai dari awal penciptaan dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Saudaraku sekalian, dari sana kita sebenarnya sudah bisa melihat kuasa dari firman Tuhan. Bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta. Saat Tuhan Yesus berfirman, ya, jadilah langit, jadilah bumi, maka langit dan bumi itu ada. Dan ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta, semua Tuhan lakukan melalui firman-Nya, melalui apa yang Dia ucapkan. Bahkan kalau saudara memperhatikan di sepanjang perjanjian lama, bahkan sampai di perjanjian baru saudaraku. Kuasa Tuhan yang dinyatakan melalui firman-Nya itu begitu nyata dalam kehidupan umat pilihannya. Begitu nyata dalam kehidupan manusia. Saya mau saudara perhatikan dengan baik. Yaitu saat Tuhan berfirman, dengarkan baik-baik. Saat Tuhan berfirman, sesuatu itu pasti terjadi. Saat Tuhan mengatakan sesuatu, kuasanya pasti bergerak di dalam kehidupan manusia. Firman Tuhan atau setiap perkataan Tuhan itu bisa begitu berkuasa karena di dalam firman Tuhan, ya, di dalam perkataan Tuhan itu memiliki kuasa. Oke, saudara bisa baca di slide. Ya, firman Tuhan dan setiap perkataan Tuhan itu berkuasa karena di dalam firman Tuhan, di dalam perkataan Tuhan itu memiliki kuasa. Jadi apapun yang Tuhan katakan, apapun yang firman Tuhan katakan, itu akan terjadi. Oleh sebab itu sangat penting Anda dan saya, kita memiliki firman Tuhan di dalam hidup kita. Jangan pernah meremehkan firman Tuhan, saudaraku. Ya, jangan berkata, oh saya tidak suka ini firman, oh ini firman gak penting. Enggak. Setiap firman Tuhan, setiap perkataan Tuhan di dalamnya itu memiliki kuasa. Karena itu saudaraku sekalian, mari kita pakai waktu kita. Kalau saudara rindu memiliki kuasa Tuhan, saudara perlu mengisi kuasa itu di dalam diri saudara. Sama. Ketika sebuah pistol mau ditembakkan, pistol tersebut mesti punya peluru. Ya, oleh sebab itu saudara perlu mengisi peluru ke dalam magasinnya. Ya, supaya itu pistol bisa berfungsi, bisa menembakkan peluru. Sama. Kalau hari ini saudara merindukan ada kuasa Tuhan dalam hidup saudara, ya saudara mesti isi hidup saudara dengan firman Tuhan. Perhatikan, kombinasi antara firman Tuhan dan iman, oke,
perpaduan antara firman Tuhan dan iman itu bisa menghadirkan kuasa Tuhan, itu bisa mendatangkan kuasa Tuhan yang sangat dahsyat di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu ketika kuasa Tuhan itu hadir, saudara pasti bisa melihat mujizat Tuhan, saudara bisa melihat penyertaan Tuhan, saudara bisa melihat tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kita kembali kepada firman Tuhan yang kita baca tadi. Perhatikan saudaraku sekalian. Perempuan yang sakit pendarahan itu, dia mendengar apa? Dia mendengar kabar tentang Tuhan Yesus, tentang apa yang Tuhan Yesus bisa lakukan. Saudaraku sekalian, perempuan yang sakit pendarahan, dia mulai membentuk imannya, dia mulai membangun imannya seperti ini. Dia berkata, asal ku jama jumbai jubahnya. Perhatikan, ini iman perempuannya. Dia mulai membentuk imannya seperti ini. Ya, asal aku menjama jumbai Yesus, asal aku menyentuh itu jubah, aku disembuhkan. Aku sembuh. Jadi perempuan itu sebelum ketemu Yesus, dia telah membentuk imannya seperti ini. Dia menggambar imannya seperti ini. Asal ku jama jumbai jubahnya, gua sembuh. Saudaraku sekalian, perhatikan, itu yang terjadi. Ketika dia melihat Tuhan Yesus, dia datang kepada Tuhan Yesus dengan imannya yang telah dia bentuk. Asal ku jama jumbainya, aku sembuh. Itu perempuan sakit pendarahan mulai membangun imannya. Dan ketika dia melihat Tuhan Yesus, dia berusaha untuk menjama jumbai Tuhan Yesus. Ketika dia melihat Tuhan Yesus, dia berusaha untuk bergerak seturut dengan imannya. Ketika dia melihat Tuhan Yesus, saudaraku sekalian, dia merealisasikan imannya itu kepada Tuhan Yesus. Dia jama jumpai Yesus. Perhatikan firman Tuhan bilang apa? Yesus bilang, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ketika Yesus tahu itu perempuan menyentuh jumbai jubahnya, ya, perhatikan. Yesus bilang, imanmu telah menyelamatkanmu. Kalau saudara baca satu cerita, ketika perempuan itu menjama jumpai Tuhan Yesus, jumbai jubahnya, Yesus merasakan apa? Alkitab bilang, dia merasa ada kuasa yang mengalir keluar. Oleh sebab itu Yesus kaget. Loh, dia merasa kuasanya keluar. Lalu dia tanya, siapa yang menyentuh aku? Gak ada yang ngaku. Perempuan yang ngaku. Oleh sebab itu Tuhan Yesus bilang, imanmu telah menyelamatkanmu. Saudaraku sekalian, perhatikan, Yesus bilang apa? Dia sakit pendarahan 12 tahun. Dan mungkin sebentar lagi mau mati. Oleh sebab itu Yesus bilang, imanmu telah menyelamatkanmu. Imanmu telah menyembuhkanmu dan engkau akan hidup. Yang menarik adalah seperti ini saudaraku. Waktu perempuan itu menyentuh jubah Yesus, Yesus bilang, imanmu telah menyembuhkanmu. Yesus melepaskan, ya, perkataan, Yesus melepaskan firman-Nya, imanmu telah menyelamatkanmu, dan saat itu perempuan tersebut sembuh. Yang menarik adalah seperti ini, bahwa iman saudara itu bisa mengeluarkan, mengalirkan, menyalurkan kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Ini yang saudara perlu mengerti. Iman saudara itu bisa, ya, pakai bahasa yang lebih umum, bisa menyedot itu kuasa Tuhan. Ya. Sehingga kuasa Tuhan itu mengalir dalam diri saudara, lalu kuasa itu melakukan sesuatu. Itu yang terjadi. Karena itu ketika iman perempuan itu menyentuh Yesus, Yesus merasa ada kuasa yang mengalir keluar. Lalu setelah itu, perhatikan, Yesus berjalan, lalu ada 2 orang buta, sama. Datang pada Yesus dan dia minta Yesus menyembuhkan mata mereka. Yesus berkata seperti ini, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab,
Ya Tuhan, kami percaya. Nah, perhatikan jawaban mereka. Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Nah, ini iman mereka. Ya, saudaraku sekalian, kedua orang buta ini telah mendengar apa yang Yesus telah lakukan. Dia mendengar kuasa Tuhan yang begitu luar biasa menyembuhkan banyak orang. Oleh sebab itu kedua orang buta ini mulai membentuk iman mereka. Mereka mulai membangun iman mereka. Asal kalau ketemu Tuhan Yesus, ya kami akan minta kepada Tuhan Yesus. Dan kalau Tuhan Yesus itu berdoa bagi kami, kami pasti sembuh. Dia mulai membentuk imannya seperti ini. Kalau kami percaya, ya kalau kami ketemu dan ketika Tuhan Yesus mendoakan kami, kami pasti sembuh. Saudaraku sekalian, mereka berdua itu mulai membawa iman mereka selalu. Dan ketika mereka mendengar kabar Yesus datang lewat di tempat mereka, mereka cari Yesus. Saudaraku sekalian, coba bayangkan bagaimana orang buta berjalan. Gak gampang. Gak gampang. Tapi mereka berusaha untuk mencari dan terus pergi ke tempat di mana Yesus ada. Dengan iman yang telah mereka bangun, dengan iman telah mereka bentuk, kalau Yesus itu mendoakan kami, kami pasti akan sembuh. Mata kami pasti akan celik. Itu iman yang mereka bawa. Dan apa yang terjadi saudaraku sekalian? Yesus tahu bahwa dua orang buta itu mengikutinya. Dan Yesus memanggil mereka dan bertanya, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Iman mereka apa? Ya, kami percaya. Sebenarnya mereka telah percaya sebelum Yesus bertanya pada mereka. Mereka telah membentuk iman mereka bahwa mereka percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan mereka. Oleh sebab itu ketika Yesus bertanya, mereka langsung menjawab dengan iman mereka, ya kami percaya. Dan lihat apa yang Yesus katakan. Lalu Yesus bilang apa? Jadilah menurut imanmu. Jadilah menurut apa yang engkau percaya yang aku bisa lakukan kepadamu. Jadi kedua orang buta itu kemudian begitu Yesus ngomong begitu, saat itu juga mereka disembuhkan setelah Yesus menjamah mata mereka. Ini menarik. Menarik saudaraku. Kenapa saya katakan menarik? Karena kuasa Tuhan itu bisa datang, bisa hadir dalam kehidupan kita, itu tergantung iman kita. Bagaimana saudara mempercayai apa yang Yesus bisa lakukan untuk saudara, maka saudara akan terima ya itu kuasa, saudara akan terima itu mujizat, saudara akan ngalamin tangan Tuhan dalam hidup saudara. Saudaraku sekalian, dua orang buta itu disembuhkan. Bahkan yang lebih menarik saudaraku sekalian, yang di Matius 15, perempuan Kanaan. Saudaraku sekalian, perempuan Kanaan itu orang kafir. Dia orang kafir, tapi dia mendengar apa yang Tuhan Yesus telah perbuat. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, perempuan Kanaan ini mulai membentuk imannya. Dia mulai membangun imannya. Asal gue bisa ketemu Tuhan Yesus, asal Tuhan Yesus mau terima saya. Asal Tuhan Yesus mau ya menerima kehadiran saya, maka anak saya pasti disembuhkan. Dia mulai memframing, dia mulai membentuk, dia mulai merangkai dia punya iman sedemikian rupa. Oleh sebab itu dia cari Tuhan Yesus, dia cari Tuhan Yesus. Dan ketika dia ketemu Tuhan Yesus, dia minta belas kasihan Tuhan. Dia bilang, kasihanilah aku anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan dan sangat menderita. Dia mengatakan demikian dengan iman. Karena dia tahu inilah imannya. Asal gue punya kesempatan ngomong sama Yesus, asal gue punya kesempatan ketemu. Kalau saudara baca dari ayat 22, 23, 24, 25. Terus, saudara akan menemukan ada satu dialog antara Tuhan Yesus dengan perempuan itu. Yesus bilang begini, gak layak makanan diberikan pada anjing. Dan perempuan Kanaan itu menjawab apa? Ya, anjing juga makan rema yang jatuh dari meja tuannya. Oleh sebab itu Yesus bilang apa? Hai ibu besar imanmu.
Besar imannya karena dia orang kafir, tapi dia datang untuk cari Yesus. Sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Dan banyak orang tidak mau melakukannya. Banyak orang kafir nggak mau melakukannya. Tetapi Yesus bilang, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Alkitab bilang apa? Saat itu juga. Seketika itu, begitu Yesus selesai ngomong, jadilah seperti yang kau kehendaki, anaknya sembuh. Anaknya tidak pernah kerasukan lagi. Anaknya tidak pernah menderita lagi. Bayangkan saudaraku. Saya rindu saudara melihat. Iman itu bisa membuat saudara menerima apa yang menjadi kerinduan hati saudara. Iman itu bisa menghadirkan kuasa Tuhan seturut dengan keinginan saudara. Yesus berkata, jadilah seturut dengan imanmu. Ya, jadilah seperti yang kau kehendaki. Ini luar biasa. Dan ini satu hal yang sangat menarik saudaraku. 3 peristiwa memperlihatkan pada kita betapa dahsyatnya kombinasi antara firman Tuhan dan iman. Ketika firman Tuhan dilepaskan, ketika Tuhan Yesus melepaskan perkataan dan ditambah dengan iman dari perempuan sakit pendarahan, 2 orang buta dan perempuan kanan, itu menghadirkan kuasa yang dahsyat. Perkataan Tuhan yang dilepaskan, iman perempuan. Ketika kedua itu bertemu, kuasa Tuhan hadir. Saudaraku sekalian, saya mengalami satu hal yang bagi banyak orang mungkin sulit dipercaya. Tapi ini yang saya rindu saudara mengerti. Karena saya rindu saudara mengalami kuasa Tuhan seperti apa yang saya alami. Oleh sebab itu saya rindu saudara belajar tentang betapa dahsyatnya, menyadari betapa dahsyatnya firman Tuhan dan iman. Ketika kedua hal ini saudara gabung dan saudara taruh dalam kehidupan saudara. Tanggal 11 Agustus saya diundang untuk khotbah di Malaysia, di NGA, di gerejanya Pasar Go. Sebenarnya saya diundang pada tanggal 4 Agustus. Tapi saya berkata kalau boleh mundur. Kenapa? Karena 4 Agustus itu adalah perjamuan kudus. Dan saya selalu mau ada di gereja sendiri pada saat perjamuan kudus. Dan saudaraku sekalian, singkat cerita kemudian diundur. Dia berkata, saya undur schedule-mu tanggal 11 khotbah di tempat saya. Dan saudaraku sekalian, dan karena tanggal 11 maka kita beserta dengan Pak Kusoto dan Cik Huiling, kita berencana untuk memeriksa jantung kita. Karena saya sudah lama tidak memeriksa jantung saya setelah pernah pasang ring yang pertama, lalu mungkin juga Pak Kusoto sesak-sesak terus pengen ngecek juga jantungnya. Jadi dia berpikir, aduh ini repot juga istri masih cakep, anak-anak sudah besar, cucu sudah ada, kalau terjadi apa-apa kan sayang gitu loh. Jadi saudaraku sekalian, kami berempat pergi cek dokternya, kita dapat saran dari Pak Johan, lalu kita pergi cari dokter tersebut. Tanggal 6 kita berangkat, saudaraku sekalian, tanggal 7 kita ketemu dokter. Dan ketika ketemu dokter, maka kita mulai menjalani prosedur awal, EKG, Eko. Selesai itu hasil keluar, lalu ketemu dokter di kliniknya. Dan dokter bilang, oh hasilnya bagus kok, EKG bagus, Eko bagus. Lalu dia tanya saya, ini waktu ketemu saya, ada keluhan apa Pak? Saya bilang kalau saya naik tangga dari lantai 2 ke lantai 4. Karena hari Minggu kadang-kadang saya naik tangga. Saya berkata sampai di lantai 4, saya capek sekali, saya merasa sesak. Bahkan kadang-kadang ada beberapa pelayan yang sedikit senyum-senyum ngelihat saya sesak. Sesak ya bos? Iya sesak. Jadi saya merasa sesak sekali. Lalu dia bilang begitu, bagaimana kalau CT scan? Jadi karena CT scan dia bisa tahu lebih jelas. Lalu saya CT scan saudaraku sekalian. Dan di hari yang sama setelah melakukan CT scan, setelah hasil keluar, saudaraku sekalian, dokter bilang begini, ada penyumbatan 70% di arteri jantung saya.
Itu hasilnya ada, ya coba lihat slide-nya. Ya, jadi itu hasil ya angiogram ya. Itu mengatakan bahwa jantung saya itu ada sumbatan 70%. Lalu dokternya bilang begini, nah ada penyumbatan 70%. Lalu dia kasih lihat saya di layar monitor komputernya, nih ini penyumbatan. Dia menjelaskan ya, lihat di sini besar, di sini mengecil, besar lagi. Nah yang mengecil ini adalah penyumbatan. Jadi Anda punya arterinya tersumbat di sini. Dan dia berkata, akhir Agustus atau paling telat September awal, kamu mesti datang ya pasang ring. Saudaraku sekalian, waktu dibilang tersumbat, saya sedikit kaget. Tapi saya kembali mereview seperti ini. Pastor Kau dari Taiwan, waktu saya pasang ring yang pertama, ya dia bilang begini, Niko Musa, ingat ya, biasanya kalau pasang ring, 8 年到10年, 8 tahun sampai 10 tahun bakalan pasang ring kedua. Waktu itu saya sempat, ya nggak salah dia bilang begitu. Ya karena dia ngalamin begitu, maksudnya istrinya pasang ring sampai bypass gitu loh, sembuh kau. Jadi, tapi dalam hati saya coba tolak gitu dalam nama Yesus. Tapi, saudaraku sekalian, waktu dokter CT scan tiba-tiba saya ingat, Pastor Kau ngomong gitu, selalu saya mulai menghitung kira-kira berapa tahun. Saya dipasang ring yang pertama itu pada tahun 2016. Ketika saya berhitung, 8 tahun. Wah, tepat sekali perkataannya, bukan nubuatan saudaraku, tapi tepat sekali hitungannya. Ya, mungkin pengalaman istrinya begitu, ya atau dokter di sana bilang begitu. Setiap 8 sampai 10 tahun bakalan pasang ring berikutnya. Saudaraku sekalian, dan ketika saya ingat semua, tiba-tiba hati sedikit bergejolak. Lalu saya penasaran, saya cari dulu berapa akurat ya CT scan angiogram itu terhadap masalah jantung. Ya, saya menemukan beberapa data saudaraku sekalian. Ya, saya menemukan beberapa data. Datanya seperti ini, menjelaskan. Ini saya gabung slide-nya ya, bahwa CT scan atau angiogram CT itu sangat akurat. Sangat akurat saudaraku sekalian. Ya. Jadi begitu saya menemukan data-data yang lumayan, saya cari beberapa data karena saya nggak cari satu data, saya cari beberapa data tiba-tiba saya merasa ada sedihnya, ada takutnya. Ya. Dan dengan kata lain saya mesti menerima kenyataan bahwa CT scan itu nggak salah. Karena data yang saya cari itu ya akurat. Walaupun dalam hati ya siapa tahu salah gitu loh. Ya. Nah, saudaraku sekalian, tapi begitu saya udah dapat semua, saya mulai berdoa dan saya mulai imani. Apa yang saya imani? Saya bilang, Tuhan, ya, saya nggak mau pasang ring. Dan saya mulai mengingat akan iman yang saya ajarkan. Yaitu apa yang kamu percaya yang Tuhan bisa lakukan bagimu itu imanmu. Dan sejak saat itu saya mulai membangun iman saya. Saya mencoba untuk membangun iman saya. Pokoknya Tuhan, saya percaya apa yang Tuhan bisa lakukan untuk saya. Ya, saya nggak mau pasang ring. Ya, pokoknya saya percaya bahwa Tuhan akan tolong Tuhan akan buka jalan. Lalu saudaraku sekalian, Pak John pernah ngajak saya untuk ECP. Yang berkata, Niko datanglah ECP. Ya, dia punya jatah, ya, pakai jatah saya. Lalu saya berangkat ke Royal Prima, saudaraku, saya jalan ECP. Ya, dan setelah itu lewat nggak gitu lama dan kemudian sampai ketika saya sudah dapat informasi hasil saya, jantung saya tersumbat 70% dan harus pasang ring. Saya kemudian minggu saya ketemu dokter Clarissa. Lalu saya bilang begini, Dok mau nanya, itu ECP bisa bantu nggak ya jantung saya, membersihkan jantung saya? Dia berkata, kenapa? Saya bilang jantung saya didiagnosa tersumbat arterinya 70%. Dia berkata, tolong send hasilnya ke saya. Lalu saya foto, saya scan, saya send ke dia ya hasil jantung saya. Lalu dia bilang gini, oke, sebentar ya, saya diskusi dengan papa saya dulu, ya yaitu Profesor Nyoman.
Ya, dan kemudian besokannya dia WhatsApp saya, dia bilang, "Papa suruh ya pastor atau boksu untuk melakukan terapi ECP di rumah sakit mereka yaitu Royal Prima." Dan dia berkata, "Boksu datang aja." Dan saudaraku sekalian, ketika sampai di rumah sakit, saya ketemu dengan satu yang ngurus, ya Ibu Aida. Ya, ketika ketemu dia bilang gini, "Pak Pendeta sini, aku jelaskan dulu ya. ECP ini tidak bisa membersihkan sumbatan Pak Pendeta. Jadi jelas dulu biar nggak salah paham, nggak kecewa nanti." Saya bilang, "Iya." Waktu dia ngomong itu, saudaraku sekalian, saya cari. Pak John juga kasih tahu, "Boksu, ini nggak bisa membersihkan lo ya sumbatan." Ya saya percaya karena sudah ngomong. Dan saya juga cari data saudaraku. Saya cari informasi ya bahwa ECP ini bisa atau tidak remove saya itu plak dalam arteri saya atau clear blockage dalam arteri jantung saya gitu loh. Ya. Dan data-data yang saya temukan beberapa buah, ini beberapa slide saya gabung jadi satu, mengatakan dan menyimpulkan ECP tidak bisa membersihkan sumbatan. Tapi saya dikasih tahu itu ECP bisa menghasilkan jaringan baru di jantung saya sehingga menghindarkan saya kena serangan jantung. Oh, saya dengar begitu. Oke. Dan saudaraku sekalian, saya berkata, "Oke, baik. Saya akan menjalani terapi ini. Saya akan ECP." Dan saudaraku sekalian, dia bilang, "Pak Pendeta, satu paket 35 kali. Jangan absen ya. Rajin-rajin ya ECP ya." Oke, jadi Senin, Sabtu, pokoknya selesaikan begitu. Dan saudaraku sekalian, dokter, hasil CT scan, penjelasan orang dan teman-teman mengatakan ECP hanya menghasilkan jaringan baru, tidak bisa membersihkan saluran yang tersumbat. Oke, nggak masalah. Tapi saudaraku sekalian, saya mulai membangun iman saya. Dan ketika saya ECP, saya tumbang tangan, tidur kan 1 jam. Saya tumbang tangan, itu darah dipompa di kaki, kakinya dipompa supaya darah itu ngalir. Ya, dan saya mulai tumbang tangan, ya, dan saya mulai berdoa, saya mulai memproklamirkan, dan saya mulai memperkatakan firman Tuhan. Saudaraku sekalian, saya mengingat khotbah saya di bulan September 4 kali saya khotbah. Ya, esensi doa, sikap doa, kuasa doa, hal pengabulan doa. Saya mencoba mengingat semua hal tentang doa yang saya ajarkan, ayat firman Tuhan yang saya sampaikan, saya terus mereview kembali, mengingat dan saya mulai mendoakannya. Saya mendoakannya. Saudaraku sekalian, saya membentuk iman saya seperti ini. Saya bilang, "Tuhan, ketika darah itu mulai mengalir, ketika pompa berjalan, darahnya mulai mengalir kencang, saya bilang, Tuhan, itu aliran darah akan mengikis plak di arteri saya yang tersumbat." Itu saya mulai bentuk iman saya bilang ke Tuhan, "Tuhan, ini yang saya percaya. Bahwa darah itu akan mengikis plak di arteri saya." Saya bentuk iman saya bangun iman saya seperti ini, dan setiap kali saya ECP, ketika ya itu kaki saya itu dua-duanya mulai dipompa supaya darahnya itu mengalir. Dan saudaraku sekalian, saya terus memproklamirkan, saya terus memperkatakan itu aliran darah akan mengikis sumbatan 70% saya. Saya terus memperkatakan firman Tuhan, Lukas 1:37, saya berkata sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, saya proklamirkan. Saya terus memperkatakan ayat sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, saudara boleh catat ya, ayatnya ada di slide. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan, bukan hanya itu, ya. Lalu di Matius pasal 21-22 saya imanin, apa saja yang saya minta dan doakan dengan penuh kepercayaan saya akan menerimanya. Ya, saya proklamirkan lalu, ya saya proklamirkan di Yohanes 14 ayat 14, jika saya meminta sesuatu kepada Tuhan dalam nama Tuhan, Tuhan akan melakukannya. Ya, saya memproklamirkan seperti itu. Bahkan ya saya ingat Filipi 4:6, ya, janganlah khawatir tentang apapun, ya, tapi nyatakanlah, ya, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu
dalam doa. Saya bilang, Tuhan ini keinginan saya. Oh, saya terus memproklamirkan, pokoknya bagi Tuhan tidak ada mustahil. Saya terus memproklamirkan, pokoknya kalau saya minta Tuhan akan lakukan. Saya minta dalam nama Tuhan, Tuhan akan melakukannya. Oh, saya terus memperkatakan bolak-balik ini firman Tuhan. Ya, lalu saya dengar headset, ya, dan saya putar di Spotify di handphone saya lagu, ya, satu album Miracle. Ya, jadi saya dengar itu lagu Miracle, saya tumpah tangan di jantung, saya terus berdoa, saya terus memproklamirkan firman Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, iman saya, paket ini selesai. Saya mau MRI jantung saya, karena saya mau lihat bahwa itu jantung bersih. Tapi waktu saya tanya mereka, oh Pak, kami nggak punya MRI jantung, adanya otak. Oh iya, nggak jadi. Ya, lalu ya pengen ya ada. Jadi waktu saya berangkat ke KL, saudaraku sekalian, ya itu luar biasa. Ditemenin oleh Ating, Semu, anak-anak, lalu ada bekas full time, yaitu Johnson. Ya, saudaraku sekalian, dia terbang dari Jakarta karena dia sudah tinggal di Jakarta. Dia dengar saya mau pasang ring kedua, dia terbang dari Jakarta ke KL untuk menemani saya. Kenapa? Waktu saya pasang ring pertama, selesai pasang ring saya ditaruh di HDU, di Kolombia, Asia, di Medan. Johnson jaga saya. Paginya, itu suster bilang begini, wah Pak, anak Bapak itu tidak tidur-tidur loh. Ya, dia sebentar-sebentar, dia buka pintu, dia ngintip Bapak. Sebentar-sebentar dia tanya saya, tanya kami, gimana ya kondisi Pak Niko ya. Oh, itu anak Bapak tuh hebat loh, jagain begitu gitu loh. Nah, saudara, waktu dengar saya pasang ring kedua, ya sebagai anak rohani dia spesial pergi dari Jakarta. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan ini hal yang sangat luar biasa. Saya berangkat karena selain saya punya iman, ya, tapi karena ada beberapa rekan-rekan yang begitu perhatian. Ketua sinode saya, Boksu Semulim terus tanya, ya lalu ya ada Pak Johan yang terus tanya, juga Pak Kusoto, ya Ating, so tanya Boksu kisi aki pasang ring. Jadi ya ini satu perhatian, satu rasa sayang mereka. Dan ya seperti yang saya katakan diatur, ya tanggal 20 saya berangkat, saudaraku. Ya tanggal 20 Oktober itu udah delay lama. Tanggal 20 Oktober ya habis khotbah sore saya berangkat. Ya kami semua berangkat. Dan 21 ketemu dokter. 22 ya itu terjadi kejadian. Tapi sebelum saya berangkat, waktu di Medan, saudaraku sekalian, dalam suatu ibadah All by Grace, ya ABG online setiap hari Jumat sore, satu kali tiba-tiba Bok Sulim yang khotbah di akhirnya selalu ada doa. Tiba-tiba dia ngomong begitu. Saya mau berdoa bagi yang jantungnya tersumbat. Ketika dengar begitu, saya tiba-tiba saya tumpang tangan. Saya imani. Oh, pokoknya jantung saya pun yang tersumbat akan dibukakan. Ya. Dan ya saudaraku sekalian, saya katakan pokoknya segala sesuatu yang terjadi, saya terus frame itu iman. Bahkan ketika saya berangkat ke KL, saudaraku sekalian. Ya, karena ada bantuan dan dukungan dari beberapa pelayan dan jemaat, kemudian saya berangkat. Ya, saudaraku sekalian, walaupun berangkat ke KL, tapi iman saya tetap jaga dengan baik. Saya terus imanin, saya terus perkatakan firman Tuhan. Ya, bahkan saudaraku sekalian, ketika dokter berkata, oke, ya, Senin sore, ya tanggal 21 kamu masuk rumah sakit, 22 kita akan ambil tindakan. Ya, dan saudaraku sekalian, 21 sore saya masuk rumah sakit. Nginep, ya setelah bayar, walaupun waktu pendaftaran sempat dikagetin gitu loh. Kenapa kaget? Waktu dokter berkata pasang ring, saya tanya, dok berapa duit? Dia berkata 45.000, oke. Tapi waktu saya mau bayar, itu dokumen yang di bagian pendaftaran begitu buka. Dia berkata, Bapak mesti deposit 60.000. Hah? Saya kaget. Saya bilang, mana ada banyak uang sebanyak begitu? Ya, karena saya hanya siapin 51.000. Bawa 51.000 ke sana, dia bilang mesti bayar 60. Saya enggak, dokter bilang 45 kok. Lalu dia telepon dokter. Ya dokter bilang, ya estimasi 45 sampai 50. Nah, jadi kita bayar 45.000. Ya, jadi saudaraku sekalian, selesai masuk kamar, besok dikasih sabun. Cuci ya dari ujung kepala sampai ujung kaki.
pakai sabun ini, steril. Wah, saudara ada puji Tuhan ya, karena begitu saya buka sabunnya, untung nggak bau, ya nggak bau sekali gitu. Jadi pokoknya harus cuci ya, jangan lewat setiap itu pokoknya disuruh bersihkan. Dan dia bilang 7.30 akan dibawa. Saudara 7.30, jam 6 pagi saya bangun. Jam 6 pagi saya bangun, ya jam 7.30 belum nggak datang, 8.30 nggak datang, 9.30 nggak datang. Lalu ditanya, lalu bilang, dokter bilang ada emergency, susternya bilang. Oh, jadi kita tunggu, katanya schedule ganti sore. Lalu saudaraku sekalian, jam 11-an lewat. Tiba-tiba ya kita ingat, karena jam 12 malam disuruh puasa. Ya, disuruh puasa nggak boleh minum, nggak boleh apapun. Karena mau diadakan tindakan. Nah saudaraku sekalian, karena dibilang sore kita kaget. Ya, kenapa ada yang rusuh, Kampung Tengah saudaraku. Perut mulai lapar. Ya, karena jam 12 malam itu mulai puasa dan gak jadi. Saya bilang ke sembuh, mana nih? Lapar. Oh ya, tiba-tiba ingat, oh iya katanya pindah sore. Lalu dia coba tanya ke suster, makannya gimana? Lalu akhirnya, oke, akan diantar jam 11. Waktu itu di jam 11 lewat kita tanya. Lalu pas, ya pokoknya ada makanan apa, saya mulai ganjel karena sudah mulai lapar. Gak gitu lama, ya diantar. Lalu susternya bilang gini, jam 12 sudah gak boleh makan ya. Ya, mesti 4 jam puasa baru boleh tindakan. Jadi jam 4 sore nanti akan dibawa. Saudaraku sekalian, selesai makan, ya kerja dan lain sebagainya, jam 4 sore datang. Mulai didorong. Waktu mulai didorong saudaraku sekalian, saya mulai kembali berdoa dan terus memproklamirkan firman Tuhan. Saya terus memperkatakan firman Tuhan. Ya, saya mulai proklamir. Dan saudaraku sekalian, waktu masuk sampai ruang operasi, wah pokoknya ditaruh, pokoknya persiapan lah ya. Dan waktu persiapan, saya terus doa, saya terus memproklamir firman, saya terus memperkatakan iman saya percaya saya tidak akan dipasang ring. Saya percaya ya arteri saya bersih. Itu iman saya yang telah saya bangun, itu saya bentuk, saya terus pertahankan. Saudaraku sekalian, jam 5 dokternya masuk. Ngomong, dia berkata, saya akan kateter dulu ya untuk melihat posisi sumbatan di mana, lalu saya lepaskan ringnya. Oke. Ya, saudaraku sekalian, singkat cerita, dokternya lalu tiba-tiba, nggak usah pasang ring, karena penyumbatan hanya 20%. Ada slide-nya. Hasil kateter keluar dari 70% sisa, jadi tinggal 20% LAD-nya. Saudaraku sekalian, Tuhan itu dahsyat. Lalu susternya bilang gini, Pak, aku akan press bekas lubang kateter ini 30 menit. Kalau sakit bilang ya, oke. Dia tekan pakai sikunya. Lalu kita ngobrol. Saya bilang, itu kateter. Ya, tadi ada sesuatu yang ditusuk masuk dulu, itu apa? Lalu dia kasih lihat, karena dekat. Ini ada satu selang sepanjang gini, darah. Di sini ada satu tube kecil kayak apa gitu loh. Nah, saudaraku sekalian, habis itu saya bilang, kita kan ngobrol. Saya bilang, oh itu TV-nya besar ya, gini. Oh mau lihat? Saya mau dikasih lihat. Ya, terus saya bilang, kabelnya tadi dimasukin, ada di depannya ada kamera atau gimana ya? Dia bilang, oke, I will show you. Ya, dia mau ambil nggak bisa karena agak jauh. Lalu dia panggil temannya ambilin. Lalu dia kasih saya lihat. Begitu saya lihat 2 kabel, ya kateter gitu. Lalu saya bilang, 2 kabel, iya. Karena masukin yang pertama, mau lihat yang lain, nggak bisa pakai yang sama, mesti steril. Saya baru mengerti saudaraku. Ya kenapa? Karena dokternya pasti akan kateter melihat yang arteri 2, yang kedua yang tersumbat. Dia mau lihat posisinya di mana. Tapi mungkin karena dia lihat nggak ketemu, dia keluarin, dia masukin lagi untuk melihat arteri saya yang ketiga. Dan dari sana dia cari, nggak ketemu. Oleh sebab kenapa ada 2 kabel? Saudaraku sekalian, perhatikan. Ketika dibilang gak usah pasang ring, hanya 20%. Saudaraku sekalian, saat itu saya mengerti ternyata begitu dahsyat, begitu hidup Tuhan kita. Amin saudaraku. Firman Tuhan dan iman punya kekuatan yang sangat luar biasa. Kalau saya ngomong sama orang, saudaraku sekalian, ya
Orang akan sulit percaya, mana ada jantung tersumbat bisa hilang begitu. Tapi saya mau katakan kuasa Tuhan sanggup menghilangkannya. Amin. Firman Tuhan dan iman. Ketika kita perkatakan dalam hidup kita, ya mujizat bisa terjadi. Saudaraku sekalian, saya tutup dengan statement seperti ini. Statementnya adalah karya Tuhan atau mujizat itu selalu di luar logika dan pengertian manusia. Artinya, mujizat yang Tuhan nyatakan itu tidak pernah bisa dicerna oleh logika manusia. Jadi saudaraku sekalian, artinya apa? Artinya mujizat yang terjadi itu selalu di luar pikir kita. Kita nggak bisa pakai logika kita mencerna bagaimana itu mujizat terjadi. Ya, dan ya mujizat atau karya Tuhan juga tidak pernah bisa dimengerti oleh pengertian dan perasaan manusia. Jadi kita tidak pernah bisa mengerti bagaimana proses terjadinya mujizat. Bagaimana Tuhan melakukannya, kita tidak pernah bisa mengerti. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ketika kita bicara tentang karya Tuhan, tentang mujizat, jangan pernah saudara mencoba untuk ya memakai logika dan pengertian saudara mengerti ya bagaimana mujizat itu bisa terjadi. Yang saudara perlu lakukan adalah mempercayai apa yang Tuhan bisa lakukan. Lalu saudara pegang. Amin saudaraku. Mari kita tundukkan kepala. Saya percaya satu hal. Kita masing-masing punya pergumulan. Kita pasti punya masalah. Kita pasti punya kerinduan. Saudara mungkin ya punya sakit. Mungkin dokter berkata, sakitmu itu gak bakalan bisa sembuh. Atau, saudaraku sekalian, saya rindu ya untuk melihat keluarga saudara belum percaya bisa percaya. Saya rindu, saudara menikah lama tapi gak punya anak. Apapun saudaraku sekalian menjadi kerinduan saudara. Saya mau saudara mengalami kuasa Tuhan. Dan cara mengalami sederhana. Saudara bentuk iman saudara. Yaitu apa yang saudara percaya yang Tuhan bisa lakukan untuk saudara, itu iman saudara. Oke, jadi saudara mulai bentuk iman saudara, saudara mulai bangun iman saudara, ya bangun. Apa yang saudara percaya Tuhan bisa lakukan, saudara bentuk dulu. Bangun iman saudara. Setelah itu, saudara katakan pada Tuhan, Tuhan, aku percaya apa yang Engkau bisa lakukan bagiku. Katakan, apa yang menjadi imanmu? Katakan apa yang Anda percaya pada Tuhan yang bisa Dia lakukan bagimu. Habis itu saudaraku sekalian, saudara mesti kasih satu batas waktu. Saya bentuk iman saya, Tuhan bisa membersihkan arteri jantung saya. Begitu selesai ECP 35 kali, maka saya akan melihat kuasa Tuhan. Itu iman saya. Saudara boleh bentuk iman saudara. Saya percaya. Bulan depan saya percaya 2 bulan lagi. Ya, saudara boleh kasih batasan waktu. Ya, iman saudara seperti apa? Saya percaya bulan depan saya akan hamil. Saya percaya bulan depan sakitnya akan disembuhkan. Saya percaya 2 bulan lagi saya akan mulai begini. Apapun iman saudara. Saudara bentuk ya, lalu saudara proklamirkan terus, perkatakan firman Tuhan. Ya, ayat-ayat firman Tuhan banyak. Saudara juga boleh ambil ayat yang saya tampilkan tadi. Katakan. Ya. Katakan, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Ya. Katakan. Ya, apapun yang saya minta dalam nama Tuhan, Tuhan akan melakukannya bagi saya. Proklamirkan seperti begitu. Ya, proklamirkan. Dan saudaraku sekalian, saya percaya. Bagaimana kuasa Tuhan yang begitu besar. Yang saya alami, saya terima. Saudara akan terima. Saudara akan alami. Haleluya Yesus. Mari. Bentuk imanmu sekarang, bangun imanmu. Lalu katakan pada Tuhan, imanmu. Setelah itu setiap hari,
Perkatakan imanmu kepada Tuhan. Percaya apa yang dia bisa lakukan. Proklamirkan firman Tuhan. Karena kombinasi firman Tuhan dan iman menghadirkan kuasa yang sangat besar. Haleluya Jesus. Koriwishikian darabashandu. Koralarabashandu, rabalarabashandu. Horabashiri, bishiri, bishiri, bishiri. Kurapa papa shakara balara 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 bashan. Orabashiki kikirian narabalara balara bashan. Tuhan hamba berdoa menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu, yang saat ini mereka mulai membangun iman mereka. Tuhan hamba serahkan setiap mereka, hamba serahkan iman mereka kepadamu. Tuhan mengurapi, memberi mereka kekuatan dan kemampuan. Mulai hari ini, mulai saat ini. Mereka akan terus percaya apa yang Tuhan bisa lakukan bagi mereka. Mereka akan terus memperkatakan iman mereka. Mereka akan terus memperkatakan firman-Mu. Mereka akan terus memperkatakan kuasa-Mu. Dan Tuhan hamba berdoa, biarlah Engkau menyatakan kemuliaan-Mu, kekuasaan-Mu, kebesaran-Mu, mujizat-Mu untuk mereka. Untuk setiap mereka yang sungguh-sungguh percaya. Terima kasih Bapa. Hamba percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil yang Engkau tidak bisa lakukan untuk mereka. Saat ini Tuhan hamba berdoa. Engkau beranugerah lebih. Engkau beranugerah lebih. Engkau beranugerah lebih untuk setiap mereka. Tuhan Engkau mulai bergerak seturut dengan iman mereka. Oh, Engkau mulai mencurahkan kuasa-Mu saat ini untuk setiap mereka yang beriman. Karena iman itu bisa menarik kuasa, menyedot kuasa Tuhan, menyalurkan kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Ya, oh haleluya. Curahkan lebih, curahkan sekarang Tuhan kuasa-Mu. Oh Jesus. Kami percaya, bukan karena kami melihat. Tapi kami percaya firman-Mu itu nyata. Dan firman-Mu sanggup melakukan jauh daripada yang kami doakan. Berkati setiap mereka. Dan sertai mereka dengan kekuatan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berserahkan firman-Mu, Engkau memberkati firman-Mu, dan Engkau menyempurnakan firman-Mu dalam diri hidup setiap mereka yang mendengar, menerima dan percaya pada firman-Mu. Mulia bagi nama-Mu, dalam nama Yesus yang sungguh luar biasa, kami berdoa, bersyukur. Haleluya, amin.